Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archibandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu melanjutkan pelajaran yang sudah kita akhiri pada waktu itu, yaitu mengenai sakramen dan ortopraksia. Part 9 sekarang ya. Part 8 kita berbicara tentang pentahbisan. Dan sekarang kita akan berbicara tentang nikah kudus, tentang pernikahan. Berbicara tentang pernikahan, ada macam-macam pemahaman dalam dunia manusia tentang pernikahan itu apa. Ada pernikahan itu tujuannya hanya untuk supaya mempunyai keturunan, tuntutan sosial. Ada yang pernikahan itu hanya supaya punya teman hidup. Tapi dalam Alkitab, pernikahan itu lebih daripada itu semua, meskipun menyangkut itu semua. Karena pernikahan itu akarnya adalah berada di dalam keberadaan Allah itu sendiri. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Coba perhatikan ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu menunjuk oleh Bapak Gereja, dipahami ini adalah menunjuk pada Tritunggal. Bapa berbicara dengan firman-Nya di dalam roh-Nya. Bagaimana Bapak bisa berbicara dengan firman-Nya? Karena kalau kita melihat bahwa roh firman Allah itu punya hipostasis, punya kesadaran. Buktinya apa? Firman Allah bisa dikasih oleh Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Pasal 17 ayat 24 ya. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, Bapa telah mengasihi firman. Dan firman menyadari dirinya sebagai aku. Berarti kalau gitu, firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan firman itu bukan hanya sekedar suara. Tetapi firman itu ternyata punya hipostasis sehingga dapat dikasihi. Saya tidak bisa mengasihi angin, itu tidak bisa kan? Saya tidak bisa mengasihi benda seperti ini. Tidak bisa. Saya bisa mengasihi, dan kasih itu nanti timbal balik. Kalau yang saya kasih itu mempunyai pribadi, punya kesadaran. Nah, di sini Bapa dikatakan engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Firman itu kekal di dalam Bapa. Bapa mengasihi firman sejak sebelum dunia dijadikan. Demikian juga sebenarnya firman itu mengasihi Bapa. Jika kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi Bapa. Berarti Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa di dalam diri Allah yang sah. Itu makanya Allah dapat mengatakan kita. Nah, kasih timbal balik antara Bapa dan Putra atau Allah dan firman-Nya itu disampaikan secara timbal balik pula oleh Roh Kudus atau Roh-Nya Allah. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 5.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih Allah itu dicurahkannya kepada manusia. Sebelum ada manusia, ketika alam kekal, kasihnya Allah dicurahkan kepada siapa? Kepada yang sejak kekal dikasihi Allah. Siapa yang sejak kekal dikasihi Allah? Firman tadi, anak Allah itu. Nah, karena roh itu bersifat kekal, maka fungsi mencurahkan kasih itu juga kekal. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Jadi kalau roh itu kekal, sebab Allah itu kekal, rohnya Allah juga kekal di dalam dirinya. Sebagaimana firman itu juga kekal, sebelum ada dunia ada, dia sudah ada di dalam diri Allah. Maka jika roh itu kekal, tanpa awal, tanpa akhir, fungsinya juga kekal. Fungsinya apa? Mencurahkan kasih. Nah, dalam kekekalan di dalam diri Allah, kepada siapa kasihnya Bapa dicurahkan? Dicurahkan kepada yang sejak kekal dikasihi Bapa. Siapa? Firman-Nya. Maka Allah mengasihi firman-Nya melalui rohnya. Firman mengembalikan kasih Allah itu melalui roh yang sama. Sehingga di dalam diri Allah itu ada lingkaran cinta kasih secara kekal, tanpa awal, tanpa akhir, secara timbal balik dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa oleh roh yang sama. Sehingga inti hidup, inti diri Allah itu adalah kasih. Jadi dia kasih bukan karena dia mengasihi kita, dia kasih. Enggak. Pada dirinya dia itu kasih, karena sejak kekal dirinya itu adalah tertunggal. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih karena dia tertunggal. Sebab kasih selalu membutuhkan 3 unsur. Yang mengasihi, yang dikasih, dan semangat cinta kasih yang menghubungkan antara yang dikasih dan dikasih. Yang mengasihi dan dikasih. Kalau salah satunya hilang, kasih tidak jalan. Ada yang mengasihi tapi tidak ada yang dikasih, ya tidak jalan itu kasih itu. Ada yang dikasih tapi yang mengasihi tidak ada, yang tidak jalan itu. Ada yang mengasihi dan ada yang dikasih, tetapi semangat cinta kasih tidak ada yang menghubungkan, ya tidak jalan. Maka kasih selalu membutuhkan 3 unsur ini. Ada yang mengasihi, ada yang dikasih, dan ada semangat cinta kasih. Yang mengasihi adalah Bapa, yang dikasih adalah firman-Nya. Semangat yang menghubungkan cinta kasih ini adalah rohnya. Maka dengan demikian Allah itu kasih, sebab Allah itu Tritunggal. Kita baca juga dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi ketika Allah mengatakan marilah kita, dia itu berbicara dengan firman-Nya di dalam rohnya. Jadi yang berbicara ini adalah Allah yang bersifat Tritunggal ini. Ya, kembali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bukan menurut gambar mereka. Yang seharusnya kalau mengikuti aturan tata bahasa dari kita, orang pertama jamak, untuk menjadi orang ketiga harus orang ketiga jamak juga, mereka bukannya. Ya kan? Menundukkan yang kita ini ternyata satu. Tritunggal itu adalah satu Allah. Ya. Maka dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi Allah itu cuma satu. Dan dalam dirinya satu itu ada firman-Nya, ada rohnya. Oleh karena itu Allah dapat mengatakan kita. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Berarti kemanusiaan itu cuma satu. Sebagaimana Allah itu satu. Karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dari dia menjadi mereka. Jadi sebagaimana dalam Allah itu yang satu itu ada kita, yaitu Allah, firman-Nya dan rohnya.
dalam kemanusiaan yang satu juga ada mereka, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau begitu laki-laki dan perempuan itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang akhirnya sebagaimana Allah itu satunya diikatkan oleh hidup yang satu yaitu kasih, maka manusia laki-laki dan manusia perempuan diikat oleh kasih ini sehingga manusia laki-laki dan manusia perempuan itu saling membutuhkan di dalam kasih untuk menjadi satu daging. Dan itulah sebabnya manusia laki-laki akan mencari manusia perempuan akan mencari manusia laki-laki, dan akhirnya mereka menjadi utuh setelah disatukan melalui perkawinan. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. keduanya menjadi satu daging, satu kehidupan, satu rasa. Jadi perkawinan ini adalah merupakan gambar keesaan Allah yang Tritunggal itu di dalam kemanusiaan. Oleh karena itu perkawinan itu bukan hanya sekedar kebutuhan seks, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hanya untuk supaya punya anak, tidak. Ini merupakan ekspresi daripada keberadaan Allah di dalam kemanusiaan, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dengan demikian, akar dari perkawinan itu adalah di dalam sifat kodrat keberadaan Allah itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan itu sesuatu yang suci. Itulah sebabnya perkawinan itu dikaitkan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Sebagaimana laki-laki dan perempuan menyatu dalam pernikahan, maka kemanusiaan itu diciptakan untuk menyatu dengan Allah. Kesatuan laki-laki dan perempuan itu adalah merupakan gambaran panggilan manusia untuk manunggal menyatu dengan Allah. Oleh karena itu perkawinan itu sesuatu yang amat suci. Dan perkawinan itu akarnya ada pada kodrat ilahi yang direfleksikan sebagai gambar di dalam manusia. Nah, sayang, tujuan perkawinan yang awal ini dan yang Allah kehendaki, jadi yang menciptakan perkawinan itu adalah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan manusia perempuan untuk diberikan kepada laki-laki. Coba kita baca Kejadian pasal 3. Kejadian pasal yang kedua lah, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, coba kita baca ayat 18 dulu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Artinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial untuk ada komunikasi dengan sesama manusia. Dan komunikasi yang paling intim adalah komunikasi dalam perkawinan, komunikasi antara suami dan istri. Maka dikatakan dalam ayat 18 ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi kalau gitu, tujuan manusia hidup itu saling tolong-menolong dalam kehidupan pernikahan ini. Yang sepadan. Jadi sama manusianya artinya. Makanya biarpun binatang diciptakan, tapi tidak sepadan itu. Dan tidak bisa membawa pertumbuhan di dalam karakter. Contohnya, anjing mencintai tuannya, tapi bukan karena cinta kembali, itu insting. Bapaknya, kita tidak akan bisa mengadakan diskusi dengan anjing.
Dan anjing itu kalau udah setia sama tuannya, dipukulin pun ya diam aja gitu. Beda dengan istri. Kalau istri dipukulin ya dia akan membalas gitu kan istilahnya. Kalau istrinya berani, tapi banyak istri ketakutan dengan suami yang kejam. Tapi istri ini mempunyai kehendak pribadi sendiri yang berbeda dengan kehendak suaminya. Sehingga dengan demikian dalam hubungan antara suami istri ini makin satu menerima dari yang lain, makin bertumbuh karakter dan berubah karakter, entah menuju kepada kebaikan atau keburukan. Kalau kehidupan pernikahan itu tidak dijalankan secara yang seharusnya. Makanya setelah Allah mengatakan ayat 18 itu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terus? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tidak sepadan kan binatang dengan manusia. Dan binatang tidak menolong manusia, kecuali binatang menjadi budaknya manusia. Kalau sapi jadi binatang beban gitu ya. Anjing hanya binatang piaraan yang untuk menyenangkan pemiliknya. Tapi tidak ada komunikasi timbal balik antara binatang dan manusia. Maka tidak bisa digantikan pasangan hidup sesama manusia dalam arti istri. Digantikan, udah saya tidak usah kawin sama dengan anjing saja. Tidak bisa. Karena itu tidak akan membawa perkembangan kepribadian di dalam hubungan antara binatang dan manusia. Makanya, biarpun binatang diciptakan, dikatakan manusia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi kenapa perempuan diambil dari rusuk? Kenapa tidak dari tulang kepala? Supaya perempuan tidak menginjak-injak laki-laki. Kenapa tidak tulang kaki? Supaya perempuan tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Maka dari tulang rusuk supaya seiring sejalan. Karena di sebelahnya kan. Sehingga perempuan itu secara kedudukan itu tidak lebih rendah dari laki-laki, makanya tidak dibuat dari tulang tungkai. Tidak lebih tinggi dari laki-laki, maka tidak tiba-tiba diciptakan dari batok kepala. Tapi dari tulang. Menunjukkan sejajar laki-laki dan perempuan meskipun fungsinya beda. Laki-laki dan perempuan saling mengisi karena beda fungsi. Lalu dibawanya lah perempuan itu kepada manusia itu. Berarti kalau yang menciptakan perkawin yang menyatukan laki-laki dan perempuan dan laki-laki itu Allah sendiri. Jadi perkawinan itu bukan hanya sekedar karena kebutuhan seks, karena kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan ada teman hidup, karena tekanan keluarga, bukan. Itu memang diciptakan demikian sebagai gambaran dari kehidupan Allah itu sendiri. Itulah sebabnya setelah bapak dan ibu punya anak-anak, ya, ini membentuk unit Tritunggalnya sendiri. Suami mengasihi istri, suami dan istri lalu ada kasih. Gambar Bapa, Putra, Roh Kudus. Akhirnya menghasilkan anak-anak. Menghasilkan maksudnya kalau Tritunggalnya menghasilkan ciptaan. Ciptaan itu diciptakan karena Allah mengasihi. Allah mengasihi, dari kasihnya maka dia menciptakan dunia ini. Demikianlah laki-laki dan perempuan kawin karena kasih, dan dari kasih muncullah anak-anak.
Nah, setelah anak-anak ini dewasa, mereka harus membentuk unit gambaran Tritunggalnya sendiri. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 2:24 tadi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, setelah cukup waktunya meninggalkan ayah dan ibunya. Tidak bisa gandol ayah dan ibunya. Mereka harus membentuk citra Tritunggal di dalam perkawinan, di dalam kehidupan mereka. Itulah pernikahan. Dan bahwa akhirnya laki-laki dan perempuan ini menyatu dalam kehidupan pernikahan, yang akhirnya direstui oleh orang tua, direstui oleh keluarga dan teman-teman, maka diadakanlah pesta perkawinan, tanda perpisahan itu. Tanda sekarang dia menyatakan, Pak, Bu, minta izin. Saya ingin membentuk unit kehidupan saya sendiri dengan istri saya. Makanya kalau sudah itu, anak tidak boleh bergantung terus pada orang tua. Anak harus mulai independen, membentuk kerajaannya sendiri. Kerajaan pernikahan. Membentuk unit keluarga sendiri. Nah, oleh karena itu, karena unit keluarga ini gambaran yang ada di dalam Tritunggal, maka ini sesuatu yang suci. Sayang, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah seperti ini, akhirnya melalui kerusakan, melalui kejatuhan, manusia jatuh. Sehingga apa yang dijanjikan dalam tujuan pernikahan ini juga mengalami kerusakan. Itulah sebabnya kalau dalam gereja Ortodoks, pernikahan itu bukan hanya sekedar pemberkatan. Katanya udah kamu ya keadaanmu seperti itu sudah kami doakan, kami setuju, itu pemberkatan. Enggak. Karena keadaan perkawinan yang dijanjikan dalam kitab Kejadian 2 dan 3 diajarkan dalam kitab 2 dan 3 ini sudah mengalami kerusakan. Maka hubungan suami istri pun secara teologis mengalami kerusakan pula. Itu hanya dipulihkan di dalam Kristus. Sehingga akhirnya hubungan suami istri ini diibaratkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Jadi pulih sekarang. Suami gambaran Kristus, istri gambaran gereja, dan gereja itu tubuhnya Kristus, Kristus kepala gereja. Jadi hubungan itu sekarang dipulihkan melalui karya Kristus, melalui penebusan yang ada dalam Kristus, di dalam gerejanya. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya kan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami itu adalah kepala dari istri. Sehingga suami itu gambaran dari Allah Bapa. Dan istri gambar dari Sang Putra. Oleh karena itu, perempuan keluar dari laki-laki sebagaimana firman keluarnya dari Bapa. Ya. Terus, oleh karena itu, sebagaimana Kristus taat kepada Bapa sebagai firman-Nya, dia tidak melakukan apa-apa tanpa dikehendaki Bapa, demikianlah istri taat kepada suami. Terus kan? Karena suami adalah kepala istri, Ya. sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya tahu? Terus? Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus? Hai suami, Nah, sekarang bukan saja istri tunduk kepada suami, tapi suami juga punya tugas. Tugasnya apa? kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Kalau suami ingin ditunduki istri, harus suami yang mengasihi. Kristus tunduk kepada Bapa karena Bapa itu Bapa yang mengasihi. Ya kan? Coba kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14 tadi. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Ya toh? Dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Tunduk kepada Allah.
dan Bapa mengasihi Kristus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17. Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku. Kristus tunduk kepada Bapa. Maka suami istri juga begitu. Suami mengasihi istrinya supaya suami layak untuk ditundui istrinya dalam segala hal. Jadi pernikahan ini kompleks ya, mempunyai makna teologi yang dalam, karena itu kaitannya dengan apa yang ada dalam diri Allah itu. Dan apa makna dari penebusan dalam Kristus. Kembali kepada Efesus 5 tadi, selanjutnya. Suami kasihlah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah itu, kalau ingin ditundui istri, harus seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya untuk gereja. Nah, kalau kayak suami kerjaannya selewengan sana-sini, selingkuh sana-sini, ya ini bukan cuma suami yang dimaksudkan. Sekali menikah, selamanya cuma satu itu, dan di dalam pikirannya tidak ada perempuan lain. Sebagaimana dalam Kristus tidak memiliki tubuh yang lain, pengantin perempuan yang lain, kecuali gerejanya. Terus? Untuk menguduskannya. Untuk menguduskannya, membuat suci, semua jadi baik dalam keluarga itu juga. Terus? Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kalau begitu hubungan suami istri itu hubungan yang saling menguduskan, saling menghormati, saling mendoakan. Terus? Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Nanti kalau suami istri makanya tidak boleh suami menjelekan istrinya, istrinya menjelekan suaminya. Gambarannya adalah Kristus. Kristus menyucikan jemaatnya dan membuat jemaatnya itu dikuduskan dan tanpa kerut apapun. Terus? Atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, supaya tidak bercela. Nah, suami adalah tugas suami membuat tidak bercela hubungan suami istri ini. Terus? Demikian juga, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, kalau kamu tidak mau dicubit, ya jangan mencubit istrimu. Kalau kamu nggak mau disekati, ya jangan gunakan tanganmu untuk melukai istrimu. Kalau kamu tidak mau istrimu berselingkuh, ya kamu jangan berselingkuh. Pendek kata, apa yang kamu lakukan istrimu, itulah yang kamu harapkan istrimu berbuat untuk kamu. Jangan mentang-mentang, oh ya karena aku kepalanya. Iya, kamu kepalanya sejauh kamu mengasihi. Seperti Kristus mengasihi gereja. Terus? Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Iya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ya. Ketika kamu tidak memperhatikan istrimu, kok biarkan, tidak digaji, tidak diberi apa? Bukan gaji apa itu? Belanja. Punya anak ditinggalkan, tidak diperdulikan, main sendiri, kan sekarang banyak laki-laki seperti itu. Seperti ayam jago ya. Ayam jago itu, istrinya mengeram, dia keluar kemana cari betina yang lain. Nah, laki-laki modelnya itu, kamu modelnya kayak ayam gitu loh. Jadilah seperti burung dara. Burung dara istrinya mengeram, dia yang cari makan, nanti istrinya diberi makan. Jadi setia burung dara itu. Kalau ayam enggak setia. Istrinya mengerami telurnya, dia mencari betina yang lain. Nah, gambaran kita jangan gambaran seperti ayam jago. Gambaran kita harus gambaran seperti burung merpati yang selalu setia satu dengan yang lain. Terus kan? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, makanya hubungan suami istri itu harus dipikirkan bagaimana hubungan Kristus dengan gerejanya. Karena dikatakan bahwa kita gerejanya itu dianggap sebagai perawan suci yang dipersembahkan kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu. Aku telah mempertunangkan kamu, hai gereja. Terus?
kepada satu laki-laki kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bawa perawan suci kepada Kristus. Di hadapan Kristus, kita gerejanya itu adalah istrinya yang suci. Nah, Kristus pun suami yang suci yang memperhatikan dan merawat istrinya ini. Jadi kalau begitu suami istri Kristen harus mendasarkan hubungannya antara suami dan istri dengan pikiran bagaimana Kristus memperlakukan gerejanya. Bagaimana gereja harus bersikap kepada Kristus. Terus kan dari Efesus pasal 5 tadi. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu dari Kejadian 2:24 tadi, ya kan? Terus? Sehingga keduanya itu menjadi satu Jadi daging. satu daging. Kalau istrinya saling menyakiti, suami istri saling menyakiti, bagaimana bisa menjadi satu daging? Kalau saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menghormati, ada satu kesatuan batin, keharmonisan, kecocokan, akhirnya menjadi satu daging di situ. Nah, disitulah kebahagiaan dia sebenarnya itu. Terus? Rahasia ini besar. Nah, rahasia misteri ini besar. Misteri apa? Hubungan suami istri ini. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Itu. Misterinya terletak pada gambaran hubungan suami istri yang digambarkan dalam konteks Kristus dengan gerejanya. Dan gereja itu sebagai perawan suci itu adalah orang yang ditebus melalui Kristus. Berarti kalau begitu, perkawinan itu yang rusak akibat kejatuhan itu harus dipulihkan ke dalam rahmat penebusan. Oleh karena itu perkawinan bukan hanya sekedar biarkan aja kamu sudah jatuh, pokoknya aku setujui lalu diberkati. Tidak, harus diangkat dalam ranah sakramen. Sakramen inilah yang membuat pernikahan itu dilepaskan dari efek dosa, disatukan dengan karya penebusan Kristus, sehingga dengan demikian berkat-berkat yang dijanjikan di dalam Kejadian 2 ayat 3 dan 3 itu akhirnya dikembalikan dan efek kejatuhan itu disingkirkan karena disatukan, ditebus melalui penebusan Kristus. Dan itulah sebabnya di dalam perkawinan ortodoks selalu akhir daripada perkawinan itu orang minum cawan bersama. Dulunya cawannya itu cawan perjamuan kudus. Tetapi karena ada perkawinan campuran dengan Kristen yang lain, sehingga tidak otomatis Kristen yang lain bisa ambil perjamuan kudus, maka diganti dengan minum anggur bersama untuk menyatakan bahwa perkawinan ini dikaitkan dengan karya penebusan Kristus yang dinyatakan pengalaman itu melalui perjamuan kudus, disatukan di situ. Dan itulah sebabnya maka perkawinan ini akhirnya menjadi perkawinan yang menguduskan. Sehingga perkawinan itu menjadi perkawinan yang dikuduskan karena dijalankan melalui sakramen itu. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, umpamanya dua-duanya tadinya penyembah berhala, akhirnya salah satunya jadi Kristen, yang lain tidak. Jadi akhirnya yang satu tidak percaya gitu kan, hidup bersama. Ini kan orang Yunani kan pada umumnya dulu adalah orang Korintus itu kan orang Yunani. Pada umumnya mereka agamanya adalah penyembah berhala. Nah, salah satu menjadi Kristen, yang satunya belum, maka dikatakan, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, maksudnya tetap menyembah dewa, terus? Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Kalau lagi mau hidup bersama, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Terus? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dikuduskan oleh istrinya yang beriman, sebab efek dari sakramen. Yang sakramen itu bisa dilakukan karena istri yang beriman. Maka pengudusan itu akhirnya diterima oleh pasangan ini. Terus? Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Ya, oke. Terus? Andai kata tidak demikian,
niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Ya, jadi efek dari kejatuhan itu diambil. Makanya pernikahan itu adalah merupakan sakramen yang memulihkan tujuan perkawinan itu sesuai dengan janji Allah seperti yang di Taman Eden itu. Dengan demikian, karena dari perkawinan inilah timbulnya anak-anak. Dan dari timbulnya anak-anak ini timbulnya akhirnya suatu masyarakat kecil, akhirnya masyarakat besar. Maka kehidupan orang Kristen itu dalam rumah tangganya dan akhirnya dalam masyarakatnya itu selalu dikaitkan dengan kehidupannya sebagai orang yang telah ditebus. Sehingga ini bukan hanya sekedar perkawinan itu dan artinya rumah tangga itu bukan hanya sekedar untuk tujuan-tujuan sosial saja, tetapi juga untuk tujuan rohani. Oleh karena itu di dalam gereja ortodoks, rumah tangga disebut sebagai gereja kecil atau mikri eklesia. Makanya di setiap rumah tangga ortodoks selalu ada altarnya. Itu punya itu. Untuk mengingatkan bahwa ini bagian dari gereja. Sementara gereja itu disebut sebagai rumah tangga besar. Coba kita baca dari 1 Timotius 3:15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Nah, keluarga besar. Yaitu Yakni jemaat dari Allah yaitu yang gereja dari Allah yang hidup. Jemaat di situ adalah eklesia. Eklesia artinya gereja. Sebagaimana gereja itu adalah keluarga Allah, rumah tangga yang besar. Rumah tangga adalah gereja kecil. Sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga itu harus selalu Kristus yang menjadi pusatnya. Rumah tangga itu menjadi suami sebagai imamnya, istri sebagai diakonnya, anak-anak sebagai umatnya di dalam rumah tangga itu. Dan suami itu yang harus mengarahkan rumah tangga itu menuju kepada tujuan daripada hidup Kristen, yaitu manunggal dengan Allah. Dan itulah sebabnya mengapa pernikahan itu adalah merupakan sakramen, karena itu terkait dengan tujuan manusia diciptakan dan pemulihan di dalam penebusan Kristus itu di dalam sakramen. Saya kira itu yang dapat saya berikan pada saudara kali ini. Kita akan lanjutkan nanti yang terakhir, yaitu sakramen perbincangan untuk orang sakit. Shalom, Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.